Assalamualaikum, kembali di channel Idam Edu. Yuk kita belajar bersama. Lanjut, sudah pada tahap yang ketiga. Kali ini kita akan mencoba untuk bentuk soal literasi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan soal bentuk literasi teks fiksi, yaitu menemukan informasi, memahami dan mengevaluasi dan merefleksi. Yuk kita coba untuk level yang pertama, jenjang sekolah dasar. Ya, pada kesempatan kali ini kita dapat menemukan informasi ya dalam sebuah teks. Harapannya itu mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yuk kita lanjut saja pada bentuk soalnya. Soal yang pertama adalah pilihan ganda. Yuk kita bisa tampilkan di sini, ada beberapa ya. Banyak sekali gambarnya. Wah. Pilihan jawaban yang tepat, berapa lama telur komodo akan menetas? Yuk kita lihat di sini. Wah, kita bisa melihatnya ya. Mulai dari yang pertama di sini, bayi komodo terbangun setelah tidur panjang. Ia tertidur selama 8 bulan. Ya, lalu ia mendengar sesuatu. Bayi komodo pun penasaran. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di sana. Bayi komodo terkejut. Oh tidak, mereka sangat banyak. Aduh, suara mereka juga makin menyeramkan. Mereka mendekati bayi komodo. Tapi kepala bayi komodo malah tersangkut. Tapi tunggu, mereka tidak menyeramkan. Mereka adalah suara bayi komodo. Sekarang bayi komodo sudah menetas. Ia lalu ikut mencari makan bersama saudaranya. Komodo adalah kadal purba yang langka. Ia berasal dari Pulau Komodo, Indonesia. Nah, kira-kira berapa ya? Kita harus teliti, cermat. Di sini sudah ada disebutkan. Ya, selama berapa bulan? 8 bulan. Yuk, kita bisa pilih 8 bulan. Coba kita untuk soal yang selanjutnya. Cerita di atas menceritakan tentang apa? Tentang bayi komodo, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya ini uraian soal yang berbeda. Ayo mencari capung. Kita baca teks dulu ya. Ibu guru memberi tugas kepada Sukma dan Trisna. Mereka diminta untuk mengamati serangga. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Memangnya capung serangga? Jawab Sukma. Iya, Trisna meyakinkan Sukma. Mereka pergi ke lapangan untuk menangkap capung. Mula-mula mereka belum berhasil menangkap capung. Namun, tiba-tiba Sukma berteriak, "Hai, lihat, ada sarang laba-laba. Yuk kita gunakan untuk menangkap capung." Sukma dan Trisna menggunakan sarang laba-laba untuk menangkap capung. Hap! Mereka berhasil menangkap capung. Mereka berhasil menangkap capung dengan sarang laba-laba itu. Sukma dan Trisna mengamati capung tangkapan mereka. Mereka pun berhasil membuktikan bahwa capung termasuk jenis serangga. Menurut mereka, capung termasuk serangga karena 1. Sayapnya ada 4. Yang kedua, badannya beruas-ruas. Yang ketiga, matanya unik. Dan yang terakhir, jumlah kakinya 6. Dengan hati gembira, Sukma dan Trisna menyerahkan tugas mereka kepada ibu guru. Nah, sekarang siapa yang mengajak Sukma mengamati capung? Ketik jawabanmu di sini. Tentunya yang mengajak Sukma untuk mengamati capung itu adalah Trisna. Tadi ya, ada di teks yang pertama di sini. Ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Oke, kita soal yang keempat di sini. Ayo mencari capung, masih sama soalnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Jawabannya apakah kupu-kupu, capung atau belalang? Tentunya capung ya. Ya, selanjutnya kita masuk di soal yang kelima, uraian. Ada judul teks namanya Taman Bermain Anak. Ada juga gambarnya. Kita lihat di sini. Namaku Doni dan rumahku di Jakarta Pusat. Rumahku sangat dekat dengan Monas. Wah, dekat dengan Monas berarti di pusat kota ya. Sayangnya halaman rumahku tidak seluas halaman Monas.
Aku bahkan tidak memiliki halaman rumah. Di sekeliling rumahku hanya ada tembok tetangga. Di depan rumahku jalan sempit dan ramai. Untunglah di dekat rumahku ada taman bermain yang sangat luas. Di sini aku bisa berkumpul dan bermain bersama teman-teman. Bermain ayunan, jungkat-jungkit, juga sepak bola. Pertanyaannya, rumah Doni sangat dekat dengan? Iya, dengan Monas ya. Karena di sini sudah ada teksnya. Sangat dekat dengan Monas. Untuk soal yang selanjutnya juga sama ya, di sini teks bacaannya dan juga ada gambarnya untuk pendukung. Kita lihat di sini soalnya. Apakah A, B, C? Soalnya, mengapa Doni bermain bola di taman? Apakah A, rumah Doni tidak memiliki halaman yang luas? Ataukah B, di depan rumah bersama dengan teman-teman? Atau C, Doni lebih senang bermain di rumah teman? Pada teks bacaan sudah dijelaskan karena rumah Doni tidak memiliki halaman rumah. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi jawabannya A ya. Selanjutnya ada teks bacaan yang berjudul Kena Kau. Nah, di sini gambar yang pertama ada sebuah serangga, lebah sepertinya ini. Yang pertama, kena kau. Kata-kata menangkap siapa? Tawon. Mengapa? Tanya. Kata ini diminta untuk tunggu dulu. Tengok ke belakang, jawab tawon. Ternyata kata dililit oleh seekor ular. Kena kau, kata ular. Kemudian kata juga menyampaikan tunggu dulu. Ternyata ular di belakang sudah ada musang. Kena kau. Kemudian ketika sedang menerkam ular, musang dikagetkan juga. Tengok ke belakang, kata ular. Ternyata ular sedang diincar elang. Kena kau. Ketika elang hendak memakan, ternyata kata bilang, lepaskan aku, akan kuselamatkan kita semua, kata tawon. Kata melepaskan tawon. Kemudian tawon menyengat leher elang. Elang kesakitan dan melepaskan musang. Kemudian musang melepaskan ular. Ular melepaskan kata dan biur. Terima kasih tawon. Semua berseru. Nah, apakah A tawon, B ular, atau C musang? Siapa yang ditangkap oleh katak? Ya, kita lihat dulu yang pertama. Katak menangkap siapa di sini? Iya, katak menangkap lebahnya. Jawabannya adalah tawon atau lebah ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk latihan kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.